nama saya Kizia Mabil Sinaga dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S25033. Di sini saya akan membahas materi tentang deret positif dan uji banding biasa. Sebelum masuk ke uji banding, kita paham dulu apa itu deret positif. Selanjutnya, deret positif adalah deret semua sukunya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Bentuk umum deret positif itu yaitu sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari A sub N dengan syarat A sub N lebih besar dari 0. Artinya, suku pada deret tersebut bernilai positif. Contoh deret positif itu adalah 1 ditambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya. Selanjutnya, konvergen pada deret positif, tujuan kita adalah menentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Konvergen artinya jumlah deret mendekati suatu nilai tertentu. Sedangkan divergen artinya jumlah deret tidak memiliki batas atau tidak menuju suatu nilai tertentu. Untuk menentukan hal tersebut, salah satu cara digunakan adalah uji banding biasa yang akan kita bahas selanjutnya. Uji banding biasa dilakukan dengan membandingkan suatu deret dengan deret lain yang sudah diketahui sifatnya apa. Dengan semua sukunya, jika semua sukunya positif, pada uji banding biasa terdapat 2 aturan penting. Aturan pertama yaitu kondisi konvergen. Jika 0 lebih kecil atau sama dengan A sub N lebih kecil atau sama dengan B sub N, dan jika deretnya sigma Bn, artinya jika suatu deret lebih kecil dari deret yang sudah konvergen, maka deret tersebut juga pasti konvergen. Aturan keduanya yaitu jika kondisi divergennya itu jika 0 lebih kecil atau sama dengan B sub N lebih kecil atau sama dengan A sub N. Dan jika deret sigma Bn divergen, maka deret sigma An artinya jika mereka sama-sama divergen, artinya jika suatu deret lebih besar dari deret divergen, maka deret tersebut juga divergen. Intinya, jika deret tersebut lebih besar deret yang divergen, maka deret tersebut juga divergen. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ada sebelum masuk ke contoh soal, kita harus menentukan langkah-langkah apa yang harus kita jalani atau yang kita kerjakan sebelum mendapatkan hasilnya nanti. Yang pertama itu menentukan deret yang akan diuji, terus ada mencari deret pembanding, terus yang ketiga membandingkan kedua suku deret, dan terakhir menentukan sifat konvergensinya. Contoh soalnya, tentukan contoh soalnya itu ada pada soal ini kita akan membahas tentang dan diminta menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Contoh pertamanya itu tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Sigma 1/n kuadrat ditambah 1. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan uji banding biasa dengan membandingkan deret tersebut dengan deret yang sudah diketahui sifatnya yaitu sigma 1/n kuadrat. Kenapa dibandingkan dengan deret ini? Karena bentuknya mirip dan kita sudah mengetahui bahwa deret P dengan P lebih besar dari suatu bersifat konvergen. Kemudian kita membandingkan sukunya seperti langkah-langkah yang sudah kita ketahui tadi. Cara mengerjakannya itu 1/n kuadrat ditambah 1 lebih kecil dari 1/n kuadrat. Hal ini terjadi karena penyebut yang lebih besar akan menghasilkan nilai pecahan yang lebih kecil. Lalu diketahui bahwa sigma 1/n kuadrat merupakan deret P dengan nilai P sama dengan 2. Karena P lebih besar dari 1, maka deret tersebut konvergen. Dan karena deret soal lebih kecil daripada deret konvergen, maka berdasarkan uji banding biasa, deret sigma 1/n kuadrat tambah 1 juga konvergen. Jadi kesimpulannya itu adalah
Perkenalkan saya Gabriela Barbun dari M35 dengan IPO 1S25 kelas 43. Saya akan menjelaskan tentang direct positive uji rasio. Yang pertama, kita ketahui bahwa rumus dari uji rasio pada direct positif adalah limit dari N menuju tambah 3 dari mutlak A tambah N A kali N tambah 1 per AN. Ini adalah rumus dari positif uji rasio secara detail, yaitu adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak AN tambah 1 per AN. Jadi dia nanti kalau misalkan dari rumus tersebut, kita bisa lihat kalau misalkan dia hasilnya adalah mutlak. Nah, di sini saya ada soal, kita disuruh melakukan konvergensi dari deret sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari 3 pangkat N tambah 5 per 2N faktorial. Kita jawab. Yang pertama, kita harus menentukan si AN dan AN tambah satunya. Yang dimana AN itu adalah soalnya sendiri, yaitu 3 pangkat N ditambahkan dengan 5 per 2N faktorial. Sedangkan AN tambah satunya, itu kita ganti setiap N yang ada pada soal menjadi N tambah 1. Berarti 3N tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 2 kali N tambah 1 faktorial. Ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat N tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 2N tambah 2 faktorial. Setelah kita mendapat AN dari AN tambah 1, kita masukkan ke dalam rumus yang dimana rumusnya tadi adalah limit dari N menuju ke 3. AN tambah 1-nya yang ini, kita masukkan 3N tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 2N tambah 2 faktorial. Ini kan pembagian. Jadi kalau misalkan kita membuat perkalian, kita harus ubah sumber bilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi bilang. Berarti ini yang menjadi pembilang adalah 2N faktorial, sedangkan yang menjadi penyebut adalah 3 pangkat N ditambahkan dengan 5. Untuk memudahkan kita menghitung limit dari yang sudah diberikan, kita sekelompokkan yang sejenis. Berarti limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 3 pangkat N tambah 5 dikalikan sama 2 pangkat N faktorial per 2N tambah 2 faktorial. Kita kerjakan pada bagian ini dulu, yang dimana 2N faktorial per 2N tambah 2 faktorial. Kalau misalnya kita faktorialkan, hasilnya adalah 2 pangkat N dikalikan sama 2 pangkat N kurang 1, 2 pangkat N kurang 2, sampai nanti dia 3 dikali 2 dikali 1. Begitu juga pada bagian berikutnya, 2N tambah 2, kemudian nanti kalau kita faktorialkan itu dikurang 1, berarti 2N ditambah 1, 2N sampai nanti dia 3 dikali 2 dikali 1. Dari sini bisa kita dapat, kalau misalkan ini bagi ini habis, ini pun bakal habis, ini pun akan habis di sini, begitu juga seterusnya. Jadi, yang tersisa adalah 1 per 2N tambah 2 dikalikan sama 2N tambah 1. Setelah kita dapat hasilnya ini, kita masukkan lagi ke rumus, yang dimana limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 3 pangkat N ditambahkan dengan 5 dikalikan sama 1 per 2N ditambah 2 2N ditambah 1. Oke. Untuk mengerjakan pada bagian ini, kita itu bisa membagikan dengan pangkat tertinggi. Ini kalau misalkan kita ubah, ini sama dengan 3 pangkat N ditambahkan dikalikan sama dengan 3. Kalau udah, kita bisa bagikan dengan pangkat tertinggi, berarti ini 3 pangkat N per 3 pangkat N per 3 pangkat N per 3 pangkat N. Dari sini kita dapat 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N akan habis, sisanya adalah 3. 5 per 3 pangkat N itu adalah 0. Per 3 pangkat N bagi 3 pangkat N adalah 1, ditambahkan dengan 0. Ini, kalau misalkan kita masukkan setiap N yang menjadi tak hingga, itu hasilnya akan 0. 1 per 2 dikali tak hingga tambah 2, dikalikan sama 2 kali tak hingga tambah 1, hasilnya adalah 0. Jadi, 3 per 1 dikalikan dengan 0 adalah 0. Jadi, konvergensi dari deret yang diberikan pada soal, hasilnya adalah, terima kasih.
pengertian dari positif uji banding limit. Pengertian adalah metode untuk positif konvergen atau divergen dengan membandingkan dua deret menggunakan limit. Pengertian deret positif yaitu ada dua hal, yaitu deret positif dan deret yang semua sukunya bernilai positif atau nol, atau sigma AN dengan AN lebih besar daripada nol. Contoh soal, sigma N sama dengan 1, N per N tambah 2 pangkat 2. Misal UN sama dengan N per N tambah 2 pangkat 2 sama dengan N per N pangkat 2 buka kurung 1 tambah 2 per N pangkat 2 buka kurung pangkat 2 sama dengan 1 per N buka kurung 1 tambah 2 per N pangkat 2 buka kurung pangkat 2 sama dengan A 1 per N kali 1 per N buka kurung 1 tambah 2 per N kuadrat tambah buka kurung pangkat 2. Selanjutnya dividis maka didapat limit N dua per N per dengan limit per N enggak sama dengan per 1 buka kurung 1 tambah 2 per N kuadrat buka kurung pangkat 2 per 1 per N sama dengan limit N sampai ke 4 sama dengan 1 per kurung 1 tambah 2 per N pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 1 lebih dari 5. Maka artinya N sama dengan 1 UN dan sama-sama konvergen atau bisa tapi di sini dibuat di sini bagaimana adalah jadi kesimpulannya jawaban dari sigma N tambah sigma N sama dengan 1 dan N plus N tambah 2 pangkat 2 adalah sigma N tambah sama dengan 1 adalah divergen N per N tambah 2 pangkat 2 adalah divergen sama. Sekian contoh soal yang saya berikan. Saya Marta Aurelia Lumantoruan dengan NIM 21S25048
Manajemen Rekayasa Angkatan 2025. Di sini saya akan membahas terkait dengan uji integral untuk deret positif. Sebelum masuk, penting untuk kita ingat bahwa 1,2,3 sampai dengan tak hingga adalah bentuk sebuah barisan. Selanjutnya, A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan tak hingga dapat dituliskan dengan jumlahan N sama dengan 1 menuju tak hingga dari AN adalah bentuk dari deret. Selanjutnya, Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai dengan AN adalah jumlah parsial ke N dari deret. Selanjutnya, S1, S2, S3 sampai dengan tak hingga adalah barisan jumlah parsial dari deret. Deret konvergen jika dan hanya jika S sama dengan limit dari Sn untuk N mendekati T. Jadi, deret itu dikatakan konvergen ke S jika nilai limit dari barisan jumlah parsial ke N untuk N mendekati tak hingga dan bernilai real yaitu S. Maka S di sini disebut dengan jumlah deret. Selanjutnya, diberikan terkait dengan uji integral. Misalkan, F adalah fungsi kontinu, positif, dan turun pada interval 1 menuju tak hingga. Dan misalkan, AN sama dengan Fn. Deret jumlahan N sama dengan 1 menuju tak hingga dari AN konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar integral 1 menuju tak hingga fx dx konvergen. Dengan kata lain, jika integral 1 menuju tak hingga fx dx konvergen, maka jumlahan n sama dengan 1 menuju tak n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an konvergen. Sebaliknya, jika integral 1 menuju tak hingga fx dx divergen, maka jumlahan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an divergen. Kita masuk untuk contoh yang pertama. Diselidiki deret jumlahan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n kali ln n, konvergen atau divergen. Misalkan fx sama dengan 1 per x kali ln x merupakan fungsi kontinu, positif, dan turun pada interval 2 sampai tak hingga. Oleh karena itu, wajar dari 2 sampai dengan tak hingga fx dx bisa juga kita tuliskan dalam bentuk lim t mendekati tak hingga integral dari 2 sampai dengan t dari 1 per x kali ln x dx. Kita gunakan integral substitusi sehingga lim t mendekati tak hingga integral 2 sampai dengan t dari 1 per x kali ln x dikalikan dengan d ln x per 1 per x. Maka 1 per x di sini kita coret sehingga kita peroleh limit t mendekati tak hingga ln kali ln x dengan batas 2 sampai dengan t sehingga hasil akhirnya adalah tak hingga. Jadi deret jumlahan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikali dari 1 per n kali ln x divergen. Kita masuk untuk uji deret P. Ini dimaksud dengan deret P. Deret P di sini itu adalah deret positif atau P series. Deret P jumlahan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n pangkat P konvergen jika P lebih besar dari 1 dan divergen jika P lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk untuk contoh yang kedua. Deret jumlahan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 1 per n pangkat 3. Karena bentuknya di sini itu adalah deret P, dengan P-nya itu adalah sama dengan 3, di mana P sama dengan 3 itu lebih dari 1, maka dengan menggunakan